Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam surah As-Sajdah mengenai tipe orang yang masuk neraka. Pada kesempatan subuh kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana orang yang masuk surga itu keyakinannya tidak pada ilmu yakin. Setelah dia lihat ainul yakin, dia baru percaya. Sama dengan diceritakan oleh Pak Ikin, di mana orang yang diceritakan itu orang yang masih dalam perut, dalam kandungan ibunya itu ya. Seperti kita di dunia ini seperti itulah. Nanti diceritakan nanti bisa main bola, bisa pergi, bisa jalan-jalan, padahal dia masih dalam perut. Tidak mampu dia berpikir, wah, untuk keluar dari perut aja bukan main sulitnya. Itulah gambarannya itu ya. Setelah melihat baru. Itu juga waktu kita sakaratul maut, itu juga penglihatan kita, pendengaran kita sudah lebih tajam ya. Yang selama ini tidak bisa kita lihat menjadi lihat malaikat ya. Tapi timbul penyesalan itu nggak ada guna lagi ya. Dan janji gitu ya, Rabbana absorna sami'na, ya Tuhan, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Sami'na farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal sholih, mau beramal, kami beramal sungguh. Inna mukinin, mungkin itu yakin ya, mungkin itu yakin dalam posisi orang. Jadi orang yang yakin. Mari kita lanjutkan bagian kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu menceritakan di dalam sujud tilawah ya, dalam sujud tilawah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha. Ini selalu ayat-ayat Quran itu berdampingan ya, berdampingan dalam kondisi saling menguatkan ya, saling menguatkan, saling memberi keseimbangan. Terbayang orang yang tadi tidak punya keyakinan pada tahap ilmu yakin, ini orang yang luar biasa keyakinannya pada tahap ilmu ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha. Sesungguhnya beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang yang apabila diberi peringatan, diberi pelajaran, dinasihati dengan Al-Quran tadi, khurru sujada, maka jatuh tersungkur ya, dia bersujud. Yaitu biasa bahasa Al-Quran itu memberikan gambaran bagaimana keadaan dia sujud itu, bukan betul sungguh tersungkur. Begitu takzimnya, begitu tawaduknya dia bersujud itu ya. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya. Wahum la yastakhbirun, dan mereka tidak sombong. Ini
Jadi pengertian kita yang orang yang sombong itu secara umum, ya, bahasa secara umum, satu, mengabaikan atau tidak percaya kepada kebenaran, kepada ayat-ayat Quran, ya. Kedua, memandang rendah orang lain, ya. Dia merasa lebih, segalalah lebih gitu. Itu ciri-ciri orang sombong. Tapi kalau kita dalami, orang yang tidak sombong itu di mata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, menjelaskannya secara detail ayat ini, ya. Mari kita lanjut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sungguh menjauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Jadi orang ini sering bangun malam, ya. Apakah sholat, apakah baca Quran, apakah dia merenung, berpikir, gitu ya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan penciptanya, khaufan wa tama', dengan rasa takut, ya, takut akan api neraka dan mengharap, ya, mengharap surga. Ini dalam arti kita kumpulkan nanti bagaimana sikap kita berdoa itu dalam beberapa ayat, ya. Sebenarnya di sini dijelaskan sebagian, ada sebagian yang lain, ya. Nanti kita kumpulkan jadi satu, ya. Bagaimana kita berdoa dengan suara yang rendah, gitu, dengan diri kita, dengan rasa takut, rasa itu kita kumpulkan nanti. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini mengapa orang ini diingatkan balik, dia menginfakkan sebagian hartanya, itu selalu, ya, itu mengingatkan, ya, kita bahwa takwa yang pertama, takwa yang mendasar ada 3, sholat, ya, infak, dan baca Quran, ya. Betul, surah Al-Baqarah 105. Karena 3 kata itulah yang real, yang kelihatan, ya. Jadi 3 kata itulah yang merupakan pilar ketakwaan. Nah, kita sudah mulai, ya, membahas satu pilar mengenai infak. Kita selesaikan insyaallah dari awal sampai akhir. Apa yang dimaksud infak? Apa gunanya? Apa fungsinya? Bagaimana mekanismenya? Kita insyaallah kita lanjutkan. Saya kira tidak akan selesai, paling tidak 40 rekaman, ya. Nah, ini ayat selanjutnya ini merupakan rahasia. Nah, rahasia. Tapi luka, ya. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak mengetahui seorang pun, ma ukhfiya lahum, apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan kepada mereka, min qurrati ayun. Ada 2 dalam Quran, qurrata ayun sama qurrati ayun. Dalam Quran hanya 2. Satu, doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata ayun, ya, menjadikan, mohon kepada Allah menjadikan istri-istri kita dan anak-anak kita qurrata ayun, memandang sesuatu yang sejuk, yang menyenangkan hati. Bagaimana anak kita juga menyenangkan hati kita. Waj'alna, dan jadikanlah kami, ya,
Waja'alna, pemimpin daripada orang-orang yang takwa, pemimpin ya, tinggi itu, sebenarnya tinggi sekali. Itu cita-cita seorang ayah kepada keturunannya, kepada zuriatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya, jadikanlah kami pemimpin orang-orang muttaqin ya. Dan insyaallah akhirnya mereka masuk surga bersama-sama nenek moyang mereka. Ya mudah-mudahan ya, memang sesuatu cita-cita yang sangat tinggi, tapi kalau penuh kesadaran siapa tahu Allah menyampaikan cita-cita tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang kamu kerjakan ya. Lanjut lagi, maka apakah orang yang beriman seperti orang fasik? Mereka tidak sama. Ini kategori termasuk orang fasik. Dia beriman sebetulnya ya, dengan beriman tapi tidak percaya pada tingkat ilmu, maka banyak kelakuan-kelakuannya masuk kategori fasik. Fasik itu asal katanya kita lihat buah yang sangat matang ya, buah yang sangat matang sehingga bijinya dengan isi buah itu lepas ya. Apa itu buah-buah yang sehingga bijinya lepas. Nah, itulah orang fasik ya, asal katanya. Afaman kana mu'minan, ya, apakah orang yang beriman itu kana fasik. Orang fasik sama enggak dengan orang beriman? Yang satu bijinya masih lengket sama buah, yang satu bijinya sudah lepas. Kira-kira itu gambaran itu. Bisa dianggap orang kafir sebetulnya, tapi masih digolongkan orang-orang yang masih ada imannya, tapi fasik gitu. Jadi kita harus paham ya, substansi dari siapa orang musyrik, siapa orang kafir, siapa orang fasik, siapa orang munafik, siapa orang zolim, siapa orang dolim, siapa orang muzabzab. Nah, itu kita harus paham ya, beda-bedanya itu, sehingga waktu muncul di dalam ayat-ayat tergambar oleh kita. Kadang-kadang berubah, semula di dalam ayat itu sendiri berubah. Dalam satu ayat sebutan pertama katakan kafir, sebutan kedua zolim. Nah, itu artinya apa gitu? Nah, itu, ya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang beriman mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu wa ma'wahumun nar kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqul adzaban nar
alladzi kuntum bi tukadzibun. Mereka dusta. Nah, ini merupakan pengulangan-pengulangan biasa ya. Dan adapun orang-orang fasik ya, ditambah di dalam penjelasan kafir ya, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya ya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka dahulu yang kamu dustakan. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana. Jadi kita lanjutkan. Dan kami timpakan kepada mereka sebagai siksa yang dekat di dunia ya. Jadi ada siksa yang dekat dalam arti di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saya kira cukup ya. Ya sudah 53 rekaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya sampai selesai dan merupakan sesuatu kajian yang betul-betul kita selesaikan.